Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun, para tuan guru, wabil khusus sahibul bait. Alhamdulillah, beliau sangat bersemangat menyampaikan apa yang menjadi hasratnya. Dani-dani pengelisir, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak kades hadir di sini, juga salah seorang anggota dewan dari Partai Demokrat. Takut menyebut partinya tadi, dikira kompanye. Paham ketia? Ndek kompanye. Inilah dan bani sebut parti baru parti apa kan dia. Tetapi yang tiang tahu adalah Demokrat. Bukan mengkompanyekan Demokrat. Saya bukan berparti, tidak kemana-mana, ada di mana-mana dia. Alhamdulillah wa syukrillah, para jamaah rahimakumullah. Pertama kali tiang hadir di tempat niki tumben wajib kapasi lau lo nenda dikto pasi Melayu tiang sap pasih lalu pasi lau saya sing di kembi paham sih pasi lau kamu paham jauhan ya wah. Nah, alhamdulillah wa syukrillah, tiang tanya di jalan tadi kama Dinda Jumlum, saya nembik lah majelis dia Datuk Bagun. Oh, alhamdulillah wa syukrillah. Nah niki pertama kali tiang ucapan hormat kepada pelunggum sami. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmah karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang niki kita dapat menghadiri majelis yang sangat barokah, sangat mulia, yaitu majelis Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirangkaikan dengan pengajian umum bulanan. Alhamdulillah wa syukrillah, dan panitia telah mengucapkan tadi tidak menyebut desa, karena semua desa tercakup di sini. Ini kecerdasan daripada panitianya. Alhamdulillah. Selawat dan salam selalu kita ucapkan dalam suasana apapun, suka maupun duka, dendek pada lepas saran selawat Nabi. Allah yarham guru saya di Mekah, namanya Syekh Zakaria Abdullah Bela. Syekh Zakaria Abdullah Bela niki guru daripada tuan guru yang banyak di Lombok niki. Seliting dengan Maulana Syekh Pancor, satu kelas dengan beliau. Guru daripada tuan guru Faisal, guru daripada tuan gurunya tuan guru Ibrahim Kediri, guru daripada Al-Maghfur tuan guru Fadil niki Bodak, guru daripada tuan guru kita yang ada di Kediri, yaitu Fadilatul Alamah Syekh Zakaria Abdullah Bela. Tiang alhamdulillah dapat berhubungan langsung dengan beliau dan ngaji sama beliau tahun 1977. Basen litiang dan beberapa murid, idza wajabtum al masyakil, ayu masyakil, masyakilul ilmi wa masyakilul diniyah wa masyakilul siyasiyah, ayu masyakil fasallu ala nabiyil mukhtar. Apa jua ibasen tite, apa jua orang kesulitan sak menghadapi le dunia niki, masalah agama, masalah keluarga, masalah pribadi, masalah pekerjaan, masalah apapun, jangan lupa perbanyak selawat Nabi. Dendek lama susah mengengkas.
Ampura cari lauk itu mun susah mengangkat takut manuk kisi. Ampuraya dikanggu. Bacalah salawat Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lauk andak lauk niki. Lauk andak matur niki buktian. Lamun narak masalah baca selawat Nabi. Maka setiap orang berbicara alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kenapa kita akan menghadapi sesuatu yang berat, menyampaikan kepada umat amanah Allah namanya agama. Maka yang cari tadi Arab berjanji kulu angketi. Karena niki maulidun Nabi. Maulidun Nabi niki enggak main-main. Alhamdulillah wa syukrillah. Maka di dalam berjanji niki kita diberikan motivasi dulu. Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubariku alaih. Al jannatu surga wa na'im niki jamak. Semua macam-macam nikmat yang ada di surga untuk siapa? Sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubariku alaih. Bagi orang yang banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut Maulidun Nabi. Tetapi kalau ulama-ulama besar, Syekh Abdul Qadir Jailani, Said Ahmad Ar-Rifai, Said Ahmad Badawi, kemudian Abdul Hasan Asy-Syadzili, Ahmad Ad-Dasuqi, Junaid Al-Baghdadi dan seterusnya, Maulana Syekh, kemudian tuan guru ini, yang diadakan bukan maulidnya tetapi haul kematiannya, wafatnya. Maka kalau pelunggu makhluk tariqah haul Syekh Abdul Qadir Jailani, yang kebetulan tariqahnya Qadiriyah An-Naqsyabandiyah. Karena tariqah ini banyak sekali jenis-jenisnya, tapi saya tidak fokus kepada tariqahnya. Saya fokus kepada maulid dan haul. Kenapa kalau Nabi maulid? Karena Nabi sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal. Sebelum alam semesta ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala terjaga dari hal-hal sifahil jahiliyah. Tetapi kenapa para ulama haulnya, wafatnya mengenang apa yang pernah diperbuat masa hidupnya? Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani dihaulkan? Karena Fadil Qutbul Aqtab, Sultanil Ulama, Sultanil Aulia, Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau itu adalah manaqibnya, sejarah hidupnya tidak sama dengan Pelunggu Sami. Kalau saya akan bicara soal manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, burung tak maulid. Karena banyak sekali karomah-karomah yang dimiliki oleh Fadilah Qutubil Aqtab, Sultanil Ulama, Sultanil Aulia, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Mempunyai murid namanya Said Ahmad Al-Badawi. Seliting dengan dia Said Ahmad Ar-Rifai. Semuanya kalau Ahmad Ar-Rifai, kemudian Said Ahmad Said Ahmad Al-Badawi Al-Fasi, kemudian lahir meninggal di Mesir yang disebut dengan sekarang kota Tanta. Tapi kita tidak perpanjang itu. Tadi oleh panitia kenapa Maulidun Nabi? Karena Nabi dijaga oleh Allah dari semua kekurangan-kekurangan, sehingga di dalam berjanji tertera hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada qawnan li ismi tarakus sifaha falam yusibhum aruh min adamin wa ila abihi wa ummi. Maka itulah sebabnya Nabi maulid. Sedangkan yang lain adalah haul. Kenapa? Mengenang.
jasa-jasa yang pernah dilakukan oleh beliau, seperti yang saya contohkan tadi. Haul Tuan Guru Pesal, haul Dato Bengkel, haul Syekh Abdul Qadir Jailani, haul Maulana Syekh Pancor, haul Tuan Guru Ibrahim Mukhlis Ibrahim, Tuan Guru Ibrahim dan sebagainya. Kenapa mengenang jasa-jasanya? Supaya muridnya bangkit semangatnya untuk meniru gurunya. Bukan hanya roh-roh saja, tapi membangkitkan. Seperti Bodak misalnya mengarahkan haul Tuan Guru Fadil di Pancor, di Peraya, di mana-mana. Kenapa? Mereka telah banyak berjasa, termasuk kemarin haul Tuan Guru Saleh Ketak yang disebut dengan Tuan Guru Lopan. Nama aslinya Saleh, Tuan Guru Saleh. Karena pada eranya dia ada dua Saleh, Saleh Hambali Bengkel dan Saleh Ketak, yang dikenal dengan makam Ketak. Kemarin baru-baru ini bulan lalu sebelum Maulid saya hadir di sana menghadiri haul Tuan Guru Saleh Lopan. Karena jasa beliau menyebarkan agama di Lombok ini, dan salah seorang waliullah di Lombok ini adalah Saleh Ketak. Ya, ini yang dikenal dengan makam Ketak. Itu sebabnya Nabi Maulid, yang lain haul. Yang kedua yang diminta oleh panitia, kenapa Maulid tidak diadakan di Maulid di tempat ini? Ini alhamdulillah bagus ini, supaya menjadi pelajaran yang lain. Kemarin saya hadir di Bebidas, tanggal 5 bulan Rabiul Akhir, hadir saya Bebidas menghadiri Maulidun Nabi. Kenapa diadakan seperti itu? Karena memang perhitungannya, kalau pas bulan Maulid paling-paling seorang tuan guru ada 10 menit pergi ada acara lain yang di sana. Maka maunya 1 hari penuh Maulidun Nabi. Maka Maulidun Nabi kalau di Mekah, saya mulai ada di Mekah tahun 1975-76, sudah duduk di Mekah sampai 86, dan tiap tahun saya pergi Maulid bersama guru saya. Sekalipun Wahabi melarangnya. Hati-hati dengan Wahabi ini. Tanda-tanda Wahabi itu tidak mau Maulid, dan milih talkinan, dan milih nyiwa, dan milih nyatus, dan milih apa endah hol, dan milih doang dia. Ya watan dia Wahabi nu, dan dia lawan teduk bayu, dan dia pesila. Ada nurut tutu. Saya kancen di nara kancen tele, jelantik ini. Menengan baik. Mau lawan di mana kalah, dia nak milih nurut. Apalagi nak menang, pelungguh semua sekolah telenyem sini mau ngeremeng-remeng. Nah itu tanda-tandanya. Jangan itu sudah mencari bahasa Arab. Ma alamatul wahabiyah. Apa tanda-tanda aliran Wahabi? Tidak mau haul, tidak mau zikir. Andai kata kita bicarakan itu belo niki, nyangkut negara soal. Lagu ndik tak fokus sejak tu. Jelas niki. Nabi Maulidunnya tidak ada yang dirayakan Maulid kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngupiran tangarang Maulidun Nabi sepanjang tahun tidak terfokus kepada bulan Rabiul Awal, tetapi sudah tradisi tiang pelungguh bulan Maulid niki taraang Maulid. Kalau di Mekah alhamdulillah guru saya Fadilatul Allamah Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani Al-Makki membawa kita ziarah Maulidun Nabi itu bukan bulan Maulid, bulan Rajab. Di mana kita Maulid? Di Madinah, di Taif, Khamis Samsid, di Abha, di hotel temannya, bukan di tempat terbuka. Kenapa? Pemerintah Wahabi melarang untuk Maulid seperti, dan alhamdulillah negara kita bebas. Tidak ada seperti Indonesia niki. Mau cari di mana di dunia ini tidak ada seperti Indonesia. Siapapun yang naik jadi khatib boleh. Bebet mengarang pengajian boleh sampai menutup jalan karena pengajian. Itu bebasnya di Indonesia. Kita bersyukur kepada Allah negara kita seperti ini, kindin perang-perang doang gawe. Kalau saya bicara seperti itu, bicara negara nanti wah bahaya, ada DPR. Tapi tidak takut, bukan karena masalah, cuma nanti mendahului apa ranahnya DPR nanti, susah nanti. Kalau masalah kenegaraan, mari kita bicara. Tata negara, mari. NKRI, mari. Bisa kita bicara. Nah niki Ampuraya. Jadi mereka di Madinah, di Mekah
Dan Maulidun Nabi ini ada hakikatnya, ada di zaman Rasulullah SAW. Allah yarham guru saya Fadilatul Alama Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki memberikan penjelasan pengajian di rumahnya. Apa orang gubuk nih mulis? Rusaifah, di Rusaifah. Baru-baru pindah di Rusaifah, saya ngaji sama beliau. Maulidun Nabi. Hadir ribuan orang di majelisnya sampai halaman rumahnya. Ya basen kanan Nabi sallallahu maulid. Rasulullah hakikatu maulid. Cerenjang pelunggu pada hakikatnya Nabi juga maulid. Ketika itu ada sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau selalu puasa hari Senin?" Beliau menjawab, "Karena hari itu hari kelahiranku." Maka maulidnya Nabi adalah dengan berpuasa. Diikuti oleh sahabat-sahabat semuanya. Puasa mudawamah, puasa hari Senin, termasuk juga hari Kemisnya. Nah, sehingga pada era 2000-an, 200-an, 300-an, ulama-ulama tidak ada yang memikir negara. Tidak ada yang mikir negara. Semua mengarang, menulis karangan. Termasuk di eranya Abu Talib Al-Makki. Kemudian setelah itu Imam Abu Musa Al-Asy'ari, Imam Al-Ghazali, terus setelah Imam Syafi'i dan di atasnya niki sibuk dengan urusan mengarang. Tidak ada seorang ulama pun yang mengarang ilmu tata negara kecuali Imam Mawardi. Imam Mawardi yang mengarang ilmu tata negara. Maka menjadi marajek semua orang-orang yang belajar tata negara yang berhubungan dengan politik dan berhubungan dengan negara. Maka pada hakikatnya berpolitik itu wajib hukumnya. Wajib. Bagi saya wajib berpolitik itu. Tanpa dan pelungkum kami mengerjakan politik. Pemilihan kepala desa memakai hak politiknya. Memilih kadus. Nah, itu makanya jangan terlalu sempit. Jangan kira politik itu hanya praktis saja. Kebetulan Bapak ini yang praktis. Yang lain ini berpolitik semua. Yang tidak berpolitik tidak bisa, tidak mungkin. Semua berpolitik. Nah, maka alhamdulillah wa syukrillah. Terus menerus sibuk dengan pengarang, maka sampai terlupakan Palestina. Dijajah oleh Israel. Kemudian dijadikan Masjid Aqsa itu sebagai kandang kuda oleh laknatullah Yahudi ini. Kemudian bangkitlah Salahuddin Al-Ayyubi, membangkitkan semangat umatnya dengan Maulidun Nabi. Itulah cikal bakal Maulidun Nabi, sehingga bangkit semangatnya perjuangan baginda Nabi SAW, sehingga di zaman Salahuddin Al-Ayyubi bisa diambil kembali Palestina. Nah, di era itu terus menerus Islam tersebar sampai ke Indonesia. Datang Wali Songo. Wali Songo itu ada dari produk dari Gujarat, Yaman, Persia, Iran, Turki. Maka menyebarkan agama di Indonesia ini. Kemudian apa yang terjadi? Satu persatu. Maka alhamdulillah sejarah Islam di Indonesia ini tidak ada daerah yang ditaklukkan oleh Islam dengan cara perang. Itu adalah ilmunya Wali Songo. Dari mana dia dapat? Dari zaman Salahuddin Al-Ayyubi menyebar ke Indonesia. Nah, niki belu cerita niki. Nah, sehingga alhamdulillah wa syukrillah Maulidun Nabi ini menyebabkan bangkitnya semangat umat. Kepengadik si seorang ulama namanya Ja'far Al-Barzanji. Ia mau baca. Kenapa kiai-kiai kita dulu lamun berangkat haji besentulak, mulai gawe nyunatang besentulak dulu, mulai ngawinang besentulak dulu. Apa rahasianya? Rahasianya adalah
setiap majlis dibacakan siratul atirah, terutama manaqib para ulama, tatanazzalu alaihimur rahmah was sakinah wa tudfa'ul bala. Pertama terturunkan oleh Allah rahmat Allah, yang kedua tudfa'ul bala, penolak bala. Ye gawen teparan aran besentulak. Ane lemu lalu haji dia pada besentulak dulu. Besentulak sing bengkok belong kiai. Tu Bali muna nganjang mulupan mele. Dengan wah pesanganan ni masih nganjang. Dengan tak mulai datang sanganan, datang kupin, masih nganjang ke si asik lalu. Teruan tu lau itu, dia cari hidayah je lau ya tak kurang ya. Ani yeru nampuraya nggih. Maka tatanazzalu alaihi rahmah wasakinah. Karena di sini di dalam berzanji ini hakikatnya kita maulid. Mulai mak dengar batur bini. Ara tedem batur bini tu. Hamne tem dem solah tau mana game debat tedem. Ara janjin panitia tepat solah tau lema. Dem tedem sama merikuran tau majem apa di tedem. Lemak lemam terbajang betul besentulak. Mundem terbatam berzanji selapung kampian kopi jamaah niki. Karena di sinilah barokahnya di berzanji ini. Maka ulama berkata, Syekh Ja'far berzanji, al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Allah dia pengarah memberikan motivasi. Jannah syurga dan nikmat-nikmat syurga diperuntukkan bagi orang yang banyak membaca selawat Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian abtadiul imla bismidzatil aliyah mustadirran faydal barakati ala ma ana lahu wa aulah wa usanni bihamdim mawaridu saighatun haniyah mumtadi'am minasyukril jamili mataya. Abtadi'u, aku memulai. Imla, menulis. Biismidzat, dengan nama Allah. Maka semua karangan pidato biasakan kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan baca bismillah dulu baru assalamualaikum, salah niki. Lu dengan niki di zaman Pak Harto. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, salah nih. Assalam qoblal kalam. Baca Riyadhus Shalihin babun fi adabis salam. Tidak ada bismillahnya dulu, langsung assalamualaikum. Tetapi kalau mengarang haruslah kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Adina raji jok mulik batur bini. Dengah ni solah-solah batur laki dah. Bismillahirrahmanirrahim niki hukum kita baca wajib. Hukum kita baca sunnah. Hukum kita baca makruh. Hukum kita baca haram. Ada 4 hukum di Bismillahirrahmanirrahim. Kapan wajibnya? Ketika kita sembahyang. Karena fikih Syafi'i mengatakan di antara rukun sembahyang suratul Fatihah wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Maka wajib bagi kita yang bermazhab Syafi'i membaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya. Niki khusus mazhab Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i namanya Imam Darul Hijrah Anas bin Malik yang dikenal dengan mazhab Maliki. Makruh membaca bismillah dalam sembahyang karena tidak ayat Fatihah. Itu kata gurunya Imam Syafi'i. Muridnya Imam Syafi'i namanya Ahmad bin Hanbal, Ahmad ibnu Hanbal.
Membaca bismillah sunnah sirran. Itulah yang berlaku di Arab Saudi. Mazhab Hanafi mazhab Hanafi tidak boleh membaca bismillah. Malah Fatihah jangan dibaca kalau sedang bermakmum. Niki Hanafi. Misal mungkin wah sembayang jang le Mekah bega laik jadi imam le Mekah le Masjid Kodek le Mekah le Masjid Jabal Ka'bah harani. Itak jadi imam laik, imam maghrib, imam isya, imam subuh Tuan Guru Nuruddin almarhum kakak tiang. Tiang dapat maghrib dan isya. Baru pertama kali tangkat jadi imam pada gaji macamat. Gaji jadi imam masjid tu tahu. Waladhdallin aran seket makmum niki sepi dinaran kena amin sakit dina. Dek-dek kene sedondek tekang kok pedah si makmum ni. Waladhdallin sakedua sepi. Dinar apa-apa. Wassalamualaikum assalamualaikum terus ya Syekh. Kembik dinaran kena amin. Nehna Ahnaf. Saya ini mazhab saya Hanafi. Maka bacaan Fatihah cukup saya wakilkan kepada imam. Sedangkan kami Fatihah ini adalah tidak akan membaca Fatihah berdasarkan firman Allah, "Fa idza quri'a 'alaihimul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu." Apabila ada orang baca Quran, diam kamu, wa ansitu dengar. Maka saya tidak baca Fatihah, cukup Fatihah saya dengan imam. Alhamdulillah, ini ketiang terus. Tahu kelemahan saya karena saya tidak belajar mazahib. Di sanalah saya terbuka hati kaya untuk belajar mazahib. Kalau ini perginya Syafi'i, apa kata Maliki? Kalau ini kata Maliki, apa kata Imam? Kita tahu semua. Nah niki, bismillah niki haram dibaca. Wajib dibaca kita yang sedang sembahyang. Sunnah dibaca apabila kita mengerjakan sesuatu yang baik berdasarkan hadis Nabi, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta fahuwa ajzam fahuwa abtar. Ada 3 riwayat. Segala perkara yang baik tidak diawali dengan bismillah, maka pekerjaan kita naqisul barokah, kurang berkah. Maka ibu-ibu lemon bait beras bismillahirrahmanirrahim adeng-adeng. Age kanduk bismillahirrahmanirrahim adeng-adeng dia mak bayah dah kandul kali baca. Age nasi bismillahirrahmanirrahim 3 kali baca dia mak bayah. Apa yang menjadi peroleh kita kalau selalu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim? Kita mendapat barokah dari makanan niki. Lamun cari laun 3 kali memepit tanpa dimedaran. Tahu marah mepit? Tagin sepiring ngobong dan besuk. Tagin malik. Ampuk kuning kena senina. 3 kali beragi. Iaran mepit tu nanti para neto. Apa kita mepit medaran lantaran elen bait beras ibu dan wah baca bismillah. Amunan ibu-ibu nak ngebim kantong jaulik dia baca bismillahirrahmanirrahim. Andai kata saya bahas bismillah tidak jadi kita bahas maulid. Lagu peterusnya ini salah satu di antara fadilah bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk keduanya, untuk bapak dan ibu, lau anda ke matur niki, bat anak matur niki ampuraya, catat jelo ahad jam 11 buktian lambiah baca bismillahirrahmanirrahim 1 kali. Ya Allah bangunkanlah saya, mau jam berapa, mau jam 3, mau jam 4, buktikan lambiah. Maka andit perlu saya jaga lalu duit bandar niki cukup baca bismillah 1 kali setiap tidur, aman nilai segala macam maling, aman lagu istiqomah dinijatkan rawan maling itu nih ngencek.
supaya terus menerus menjadi amalan kita sebelum tidur. Nah, sunnah. Nah, niki tiang ijazah kan nggih pira kali? Selikur kali. Karing sekek sika ngijazah ni. Dua sakang ijazah muan niki. Sak kedua, saya di antara pelunggung berdua anak dara. Jadi angkat tangan. Laki maupun punya anak gadis. Siapa di antara kita punya anak teruna? Suruh ngamalang niki bismillahirrahmanirrahim 51 kali. 51 kali. Insyaallah lamun mama dena berjodoh kecuali dengan nina sasolah pas jiwa raganya. Pada hati pada angen. Lamun nina amalang niki dena berjodoh dengan mama kecuali dengan mama samula ia cinta zahiran wa batinah. Pilih kali nu 51 kali. Ha ngijazah musuh kamalanam nggih. Ana pira apa mulik ngaji ni? Bismillahirrahmanirrahim. Waktu ngaji min ngaji daun. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali waktu tidur. Bismillahirrahmanirrahim pagi dan malam. 51. Nah, kemudian haram kita membaca bismillah, makruh kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Makruh. Nggih ampuraya. Nah. Niki rokok. Bismillahirrahmanirrahim. Makruh niki. Kenapa rokok itu makruh? Dendek baca bismillah. Mudendek ngudut biasa meni mama si kawah. Kalau ngudut kiri sih. Karena dia barang makruh. Allah yarham guru saya Syekh Zakaria Abdullah Bella ya ma'arif. Khalas batalul dukhan. Garanti dengkang ngerokok kembali. Ampuraya ngesih tiang ngelik kodek ngerokok. Lengat sampi lai mengudut dalam mendina rajok makun dik tebeke ngudut ngarci sebelik-belik niki. Maka saya dari kecil ngerokok. Khalas maaf saya bahasa. Kemudian haram kita baca Pak bismillah. Kapan? Ah niki cara telu es nan. Serawah, sekedas, sangkur, sandah bodena. Serawah, sekedas, sangkur, sandah. Apa? Sandah 5 es. Ini pasti nak menang doang. Hana pelaga. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas manok niki. Haram karena kita melakukan judi. Jadi lengkap hukum bismillahirrahmanirrahim. Maka ulama kita kembali ke sini abtadiul imla bismizzatil aliyah mustadirran faydal barakati ala ma ana lahu wa usala. Kemudian wa usalli wa usallimu. Aku berselawat kepada siapa? Alan nur al mausub bit taqaddumi. Aku berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifati dengan al mausub at-taqaddum. Karena apa? Nur Muhammad adalah paling pertama diciptakan oleh Allah sebelum alam semesta ini. Maka Syahibul Barzanji menyebutkan wa usalli wa usallimu ala nur al-mausub bit taqaddumi wal awwaliyah. Maknanya apa? Karena Nur Muhammad adalah diciptakan oleh Allah sebelum alam semesta. Dalam hadis Nabi disebutkan laulaka ya Muhammad ma khalaqtu hadzal aflaq. Seandainya kata tidak ada kamu hai Muhammad, tidak akan ada alam semesta ini. Hadirnya Nur Muhammad, maka Allah menciptakan alam semesta. Kemudian kepada siapa Nur Muhammad niki dititip oleh Allah? Pertama kali Allah menciptakan jin, setan, baru Allah menciptakan manusia. Siapa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah? Adam alaihissalam. Dari sanalah Nur Muhammad dititip. Nur Muhammad dititip sulbi Adam.
Maka di sini disebut min Adamin wa ila abihi wa ummi. Dari Nabi Adam sampai ke ayah dan ibunya. Maka Nur Muhammad niki memiliki pengalaman. Apa yang terjadi di alam semesta hadir Nur Muhammad niki. Kejadian Nabi Allah Nuh alaihissalam, taubat Nur Muhammad ada di situ, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Allah Nuh alaihissalam menyebarkan agama, menyebarkan tauhid kurang lebih 800 tahun. Kaya Demas Nabi Allah Nuh alaihissalam. Belum ratus tahun nyebarang agama, bon umat harap 72 bon umat. Bon murid tarap 72. Menatang guru Lombok je lain wah nyenger. Wah di narabun ajah dia tengah-tengah lalu sabase. Tapi ini seorang nabi ulul azmi. Termasuk anak dan istrinya tidak beriman kepada Nabi Allah Nuh alaihissalam. Apa kaitannya dengan Maulidun Nabi? Ketika taubat Nuh, si nakal, si telen umat Nabi Allah Nuh, istrinya dan anaknya tidak beriman kepadanya sehingga ditenggelamkan. Allah memerintahkan kepada Nabi Allah Nuh untuk membuat perahu. Wahai Nuh, buatlah perahu di atas gunung, semakin disebut gila. Perahu besar ini ratusan orang yang akan naik. Betan tersuruh temani kang si Allah Ta'ala biar di atas gunung. Kalau orang membuat perahu di pinggir laut, yang jari toros, tapi di atas gunung. Tapi itu perintah Allah. Semakin gila terdapat dengar. Akhirnya terjadi topan, marak lapindo, turun hujan, turun angin, sampai gunung ini tenggelam semua. Kemudian diabadikan oleh Allah. Ya bunayyarkam ma'ana wala takun ma'al kafirin. Ya bunayyarkam ma'ana, hai anakku, irkam ma'ana, mari naik bersama kami di atas pesawat. Jangan wala takun ma'al kafirin, dendek bareng-bareng dengan kafir Nuh. Iya basi. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah jawaban putra putri dan istrinya Nabi Allah. Masih ada 2 gunung abah di Manjengkelam, biar lingkat taib lalu bialu. Maka Allah menyelamatkan Nur Muhammad di atas perahunya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Maka Allah memerintahkan, wahai Nuh, naikkanlah semua makhlukku milikku malat sepasang-sepasang. Meong sepasang, tikus sepasang, bembek sepasang, macan sepasang. Wingung Nabi Allah Nuh. Apa sih wingung? Berembi tetapi nani makhluk selalu iya. Meong din bau bedai kan je tikus. Macan din bau bedai kan je bembek. Maka dibuatlah namanya Uhud, perjanjian Nuh. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Salamun ala Nuhin fil alam. Maka tidak saling ganggu binatang niki. Ulama ibu-ibu uli-uli ngaji makin. Baca bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala Nuhin fil alamin. Tiup imam niki. Mudah mak geti. Den tahu ngeleleh. Abah tandang ngeras niki. Abah tandang mantur niki. Kenapa perjanjian Nuh dengan kumilikku malah tidak saling ganggu? Salamun ala Nuhin fil alam. Tiup man. Demang dem telele nele suku lelet ni. Coban bare oleh-oleh. Insyaallah biiznillah. Hebat ni tak dua ni sabasa. Coba ke sekali mai telele. Saya kebe ajum. Ajum marano. Atau peliwat si Allah Ta'ala nyekat tembutuh. Nyekat besarak lu geti bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala Nuhin fil alamin. Lalu mentama ai arak lupi limpan. Salamun ala Nuhin fil alamin. Dah kak ngenjak lupi niki dia nak nyak. Ulah nun dia nak ngakok. Berkata apa? Salamun ala Nuhin fil alamin. Yang ijazahkan piru abang ngaji lep kangke lepang ni empah no den tedem murid-murid ni empah tu kawin niki
Kenapa Nur Muhammad diselamatkan di atas perahunya Nabi Allah Nuh alaihissalam? Aneh. Setelah Nabi Allah Nuh alaihissalam pilih Nur Muhammad ini, ada seorang pemuda namanya Ibrahim alaihissalam merusak patung-patung orang-orang yang menyembah patung. Kemudian ditangkap oleh Raja Namrud. Siapa yang punya pekerjaan ini? Maka ada yang lapor, fatan yuqalu lahu Ibrahim. Tebau Nabi Allah Ibrahim, kemudian diadili. Setelah diadili, kalau memang saya yang merusak patung-patung itu, mari kita lihat. Tahu-tahu Nabi Allah Ibrahim ketika nyedak patung niki, arasa tepeleng belum, arasa sedih mati, tepeleng naik, beliung sasin nganding nu menkolo li patung sa paling belik itu kolo liman patung. Kamu yang merusak ini Ibrahim. Oh bukan saya. Menurut saya, hemat saya, patung ini yang besar itu kurang dilayani oleh patung kecil-kecil ini. Maka ngamuklah dia. Fabuhital ladzina kafaru. Buhital ladzina kafaru. Bingung orang-orang kafir itu mau jawab apa. Tapi Nabi Allah Ibrahim harus dihukum mati, dibakar hidup-hidup. Dibakar hidup oleh Raja Namrud. Begitu Nabi Allah Ibrahim diikat oleh Raja Namrud, tertempo di api, maka Allah mengabadikan dalam Al-Quran, Qulna ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Bila bakat imam si kompor ibu, pelus imam, bismillahirrahmanirrahim, Qulna ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ini infeksi insyaAllah. Apa hubungannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nur Muhammad ada pada sulub Ibrahim ketika dibakar nih. Arah di sulub Ibrahim ikut dibakar. Nur Muhammad. Setelah selamat Nabi Allah Ibrahim masih muda, mohon kepada Allah, ya Allah berikanlah kami zuriyah yang saleh. 40 tahun nunas Nabi Allah Ibrahim, ada satican zuriyah yang saleh. Petanglah setahun yetan laik lalu nunas Nabi Allah Ibrahim, ya Allah. Kemudian umurnya 84 tahun, 85 tahun, istrinya 72 tahun. Baru Allah menjawab, sesungguhnya doamu hai Ibrahim aku kabulkan. Lalu bara ipin balen, wahai dinda tercinta ya Siti Hajar, kita akan dapat anak dikabulkan oleh Allah. Ya suamiku tercinta, kakak berbeda tak berdaya anak. Ini akhir wah kepot aku nih. Engkau dari bulan wah. Tapi kalau Allah menghendaki kun payakun. Maka alhamdulillah Nabi Allah Ibrahim dengan istrinya Siti Hajar hamil kecil. Wasa hamil kecil itu perintah Malik Allah Ta'ala. Bawalah istrimu ke wadi. Belum ada manusia, belum ada rumah di Mekah. Wadi antara Jabal Abi Qubais dan Jabal Ka'bah. Itu tekulut tu. Wasa tekulut tu terjadi pian kemah balik kodek. Wahai dinda tercinta, bahasa Nabi Allah Ibrahim, aku diperintahkan oleh Allah untuk melanjutkan dakwah saya di Palestina. Tetapi kamu saya tinggalkan sendirian di sini. Kamu nak dengan nina penjeruk, dengan nina kangkek lepang je dah. Oleh kenteh kembali senina, kembali tamak ke sauni. Mengadik sudang ke keputihan. Sak bahasa. Tetapi perintah Allah Siti Hajar. Maka dia jalankan. Ketika itu Siti Hajar ditinggalkan oleh suaminya Nabi Allah Ibrahim. Maka untuk membentengi jangan sampai terganggu oleh siapapun, maka diberikan oleh Allah doa, Allahu khairu hafizan wa huwa arhamur rahimin. Bila menara kaum, sempi kau, jaran, barang, saya takut lalu telan, titip kepada Allah dengan ucapan apa? Allahu khairu hafizan wa huwa arhamur rahimin. Arak maling ele tuduh. Wikam tuduh. Tamu li balik ni naon san baik meriak tan ngelining semalam malam ngelining. Kenapa harta benda saya sudah titipkan kepada Allah. Wallahu khairu hafizan wa huwa arhamur rahim.
Lamun tamak kaum, tamak sampi sama jaran, dedek lupa titip lojok Allah Ta'ala. Apa ni tenitip? Wallahu khairu hafizan wa huwa arhamur rahimin. Hamil tua sampai dilahirkan putranya namanya Nabi Ismail alaihissalam. Mesan Siti Hajar dinara soseter lagi. Sak berdua kecopong putin, sak paling mahal si bayar sekolah. Bidan denara, mesak nuah perawan denara. Tapi Siti Hajar yakin pertolongan Allah akan datang. Maka naiklah Siti Hajar ke Jabal Sopa, sangara dengan liwa. Denara lari malik Jabal Marwah. Pidu kali ngulang ngaling. Siti Hajar mencari orang yang lewat bawa air untuk membantu kelahirannya, tapi tidak ada. Maka itulah sejarah daripada sa'i antara Sofa dan Marwah 7 kali. Lalu tekan si macan anak bahasa. Tahu-tahu apa yang terjadi? Ngembul bekas bayi yang baru lahir niki di tengah padang pasir, air niki ngembul. Si cemohon Siti Hajar zam. Ia suruh tepara naran air zam-zam. Maka air zam-zam adalah air mukjizah Nabi Ismail yang punya. Apa kaitannya dengan maulidun Nabi Ismail? Karena Nabi Allah Ismail setelah Nabi Allah Ibrahim, Nur Muhammad pindah kepada Nabi Allah Ismail. Maka dalam berjanji, ila zabihi Ismail nisbatuhu wa muntamah. Ila zabih, pindah kepada az-zabih yang disembelih. Belo cerita niki sampai disembelihkan niki lagu terus ke di lalu habis waktu kan. Susah telau. Tomeh Cibatu, wah lantan ngaji sian beraya. Entah Nabi Ismail niki. Jelas nggih? Wa ba'du fa'aqulu huwa sayyiduna Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi humidat khisaluhu saniyah. Wa ba'du, setelah bismillah walhamdulillah, fa'aqulu, aku berkata, huwa, dia Nabi kita yang ditunggu-tunggu, Muhammad ibnu Abdillah. Muhammad ibnu Abdillah. Abdullah niki yang terakhir gisi Nur Muhammad, yaitu Abdullah. Abdullah niki lamun liwat arak margin maghrib sampai tenang ke malam lah cerita niki. Marak ruun dengan jauh strungking niki ruun. Maka orang Arab memanggil Abdullah dengan Misbahul Haram, lampu kota Mekah. Si solah, cahaya, dan tidak ada yang sanggup berhadapan dengan Abdullah, abahnya Nabi. Abahnya Nabi namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib niki lahir di Madinah. Ketika lahir bayi namanya Abdul Muttalib niki, nyeket tepandi bayi niki. Yen mones monyan lan le semangat niki arak bulu putih selembah. Aneh, rambok beaken ni. Rambok, iya cara teh. Rambok beak ya putih di tengah bulu yang sangat hitam. Musyawarah keluarga, apa nih tak paran beak niki? Aneh meni bitamparan aneh. Syaibah lemun bahasa kangke lepang rambok. Dene Syaibah dah rombo si Hamdi, Syaibatul Hamdi. Maka Ibnu Abdil Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi humidat khisaluhu saniyah. Abdul Muttalib ini ketika dibawa ke Mekah umur 2 tahun 3 tahun geger kota Mekah. Kenapa? Nur, kelihatan nur. Siapa anak ini? Siapa anak ini? Man hadza?
qala hadza abdi, ini hambaku. Maka dipanggillah nama Abdul Muttalib, hambanya Muttalib, yang nama aslinya adalah Syaibah. Nah niki ya nabi niki. Maka Syaibah niki orang Arab memanggil Qamarul Batha, purnama padang pasir. Aban si aban nih. Tidak ada orang yang tidak penting, orang mulia. Nah niki. Maka Imam Barzanji menyebutkan bahwasanya yang gisi Nur Muhammad niki adalah orang yang sudah dijaga oleh Allah min sifahil jahiliyah. Walamma arada Allah Ta'ala ibraz haqiqatihil Muhammadiyah wa izharahu jisman wa ruhan bi suratihi wa ma'nah, naqalahu ila maqarrihi min sadafati Aminah az-Zuhriyah wa khassaha al-qaribu bi an takuna umman li Mustafa. Dipilih oleh Allah sebagai ibunya Nabi Aminah. Aminah tu binti Wahbin. Kemudian kawin pada bulan Rajab, Gurrah Rajab, kawin dengan Aminah. Maka Nur Muhammad yang ada sama Abdullah akan pindah ke rahimnya Aminah. Malam Jumat bulan Rajab, geger kota Mekah, geger kota Mekah. Apa yang menjadikan geger kota Mekah? Wa nudiya fis samawati wal ardi bihamliha li anwarihi dzatiyah. Wa nudiya fis samawati wal ardi. Terdengar suara dari langit. Apa yang terdengar? Bahwasanya Nabi yang ditunggu-tunggu akan segera lahir. Ini dari langit semua terdengar di Mekah. Sejarah niki. Sejarah. Setelah niki apa yang terjadi? Wa nataqad bihamlihi kullu dabbatin li Quraisyin bi fisahil alsunil arabiyyah. Ngeraos. Bihamlihi yang dibicarakan kehamilan ibunya Nabi Aminah. Siapa yang berbicara? Bukan manusia. Kullu dabbah. Setiap binatang ternak, bembek, sempi, kaujaran, bifisahil alsunil arabiyah, berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Bembek atau bahasa Arab, sampi bahasa Arab. Sadu bapende, lamun de sadu kah baca berzanji. Sengaja yang dia jauh berzanji le darek lalu parane unin berjanji darek te toksika baru. Ni toksika berzanji baru baca di. Ya uni nanti. Dan kita baca semua. Ini benar. Kejadian amrun khariqun lil adah. Terjadi kepada seorang yang calon nabi atau sebelum diangkat menjadi nabi. Namanya Nabi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bukan mukjizah, tetapi irhas, namanya irhasat. Kejadian pada seseorang calon nabi seperti Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, yang terjadi apa? Wa tabasharat uhushul masyariqi wal magharibi wa dawabbuhal bahriyah. Wa dawabbuhal bariyah, saling bara, saling cerita, si cemoh, si demen. Kullu dabbah, berbicara dengan bahasa Arab. Uhush, binatang-binatang buas yang timur laut isin gawah. Dawabuhal bahriyah, dan juga termasuk binatang yang ada dalam laut. Saling cerita, saling bara. Nur Muhammad, Nabi yang ditunggu-tunggu, rahmatan lil alamin, akan segera muncul di atas dunia. Niki Nabi niki, dan sembarang lahir prod terus. Ini luar biasa. Dan namanya nama Muhammad ini juga tidak dikarang-karang.
Wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi idza wada'tihi Muhammada li'annahu satuhmadu uqbah. Wahai Aminah, innaki qad hamalti, engkau telah hamil bisayyidil alamin wa khairil bariyah, paling baik manusia di atas dunia ini. Wasammihi idza wada'tihi Muhammada, beri nama anakmu ini nanti kalau lahir dengan nama Muhammad. Maka nama Nabi, nama di dalam Taurat Injil Ahmad. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad, telah lahir namanya Muhammad. Nah, ini Nabi. Jadi diilhami oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan lahir seorang bayi yang namanya Muhammad. Itu ilham dari Allah kepada ibunya. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah. 2 bulan dalam kandungan membini, ninggal abah di Madinah, di depan Kubah Madinah niki kurang lebih 300 meter. Di sana rumahnya keluarganya Nabi, Bani Najjar. Alhamdulillah guru saya Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani Al-Makki tahun 1978 saya datang di Madinah bersama guru Tiang dan ditunjukkan disinilah tempat wafatnya ayahnya Nabi. Pada waktu itu masih rumah, sekarang sudah jadi Jabes. Alhamdulillah. Itu 2 bulan meninggal. Kenapa yatim? Ada rahasia Allah tapi kita tidak buka karena sudah waktu nih. Walam wa makatha fihim syahran saqiman yu'anuna sukmahu wa syakwa walamma tamma min hamlihi ala rajih 9 ashhurin qamariyah wa ana lizzamani an yanjaliya anhu sada hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah wa akhadhahal makhadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'la. Manakala 9 bulan ala rajih, bulan qamariyah, karena dalam bulan Islam ini ada 2, qamariyah dan syamsiyah. Kalau bulan syamsiyah harinya 366 hari 1 tahun. Kalau qamariyah 360 hari 1 tahun. Jadi hitungan qamariyah maka lahir 9 bulan lahirlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghormatan hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu. Siti Asiyah binti Fir'aun, binti Mulahib, istrinya Fir'aun, tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Dan Maryam, ibunya Nabi Allah Isa, diturunkan dari surga oleh Allah jadi bidan, membidani kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi lahirlah seorang bayi yang tidak menangis tetapi bertasbih. Wa rafa'a yadahu ila sama, mengangkat kedua tangannya. Rafi'an yadaihi ila sama, kemudian membaca subuhun kudus Rabbuna wa Rabbul malaikatu warruh. Maka saking gembiranya Abu Lahab memanggil budaknya namanya Suaibah, langsung dimerdekakan disebabkan karena gembiranya atas lahir junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Lahab sekalipun jadi empik neraka munah jelu Senin tangkat ya Allah taala tepenge-senge. Kenapa? Gembira atas lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita yang berkorban untuk maulidun Nabi? Dia ngarak sahabat elik sekar bile. Di narak sinak maulid menjual genteng balen niki. Datang beli genteng saya, nanti saya beli lagi setelah 2 bulan. Berapa harganya? Cukuplah 1 juta. Kebajah 1 juta. Sinak maulid. Lemak kembali malik si aku adik-adik saya ada lega. Alhamdulillah.
1 bulan dia bayar kembali dengan harga lebih mungkin dibayar. Sin maulid, berkorban untuk maulidun Nabi. Maka jangan heran tuan guru kita Lombok Barat karena haliran tuan guru Hafiz, tuan guru Ibrahim beli tan maulid. Makin wah maulid kota mulai mak kote. Aqtirillahumma qabrahul karim bi'arbin syadhim min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa bariku alaih. Nah, insyaallah jamaah masih harak sebenarnya ngijazah melagu waktu niki. Kayun apa dia ijazah? Adik mengkah ribut dari Ibn balik. Adik mengkah ribut dari semama. Kayun apa dia? Sabar 2 menit, 3 menit doang sabar nggih. Allah yarham guru saya namanya Fadilatul Allamah Waliullah As-Saleh Syekh Abdullah Said Lahji Al-Hadrami As-Sakhari. Nyekak ngaji Sunan Turmuzi di Masjidil Haram dan tiang ngaji Al-Azkarun Nawawiyah ba'dal zuhur bulan Ramadan di rumahnya. Di dalam azkar disebutkan likulli syai'in tahiyyah wa tahiyyatul baiti at-tawaf wa tahiyyatul masjid as-shalah wa tahiyyatul baiti as-salam. Segala sesuatu ada tahiyatnya. Maka Ka'bah tahiyatnya dia adalah tawaf. Tamu Mekah tawaf, tamu masjid sembahyang tahiyatul masjid. Nah, tamu Bali ni kita ngijazah makin tengah ibu-ibu. Lamun semamam dari Saleh Bali. Ini Saleh Bali. Semamam dari senina pun gelisah panas sidak balik. Kembik ni gen panas sidak balik. Nu sengat di dalam balik niki ndem bau nyengkalah musuh sendiri. Dengan Allah Ta'ala bermanik inna syaitana lakum aduun mubinun. Mengadik mokoh setan nu le balik. Tetapi bahasa guru ketiang namanya Fadilatul Allamah Syekh Abdullah Said Lahji Al-Hadrami As-Sakhari. Daib nu muhlis, daib guru nu atau bininggal le muhlis. Syekh Abdullah Lahji. Daib wah ninggal den daib si beliau. Guru tian niki waliullah. Coba praktik makin jelu apa nih? Jelu ahad. Idza dakhaltum buyutakum batin fasallimu ala ahlikum. Kalau kamu masuk rumahmu lepaslah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung musuh sarang setan niki dikepalai oleh walahan narang kepalin setan. Walahan narang kepalin setan sak jeri gude manusia di dalam balik. Langsung marakayan pupa. Pupa apa tu? Pupa maling nu, putri malu nu, lemas. Lamun tamu Bali lepas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marak putri malu. Summa qra'u ma tayassara minal Qur'an bahasa guru niki. Bacalah ayat-ayat pendek. Kulhu, ulal falak, webena. Langsung musuh-musuh kamu yang ada di dalam rumahmu niki setruk berat. Setan ini kistru berat. Thumma sallu ala nabiyil mukhtar. Kemudian berselawatlah kepada baginda Nabi SAW. Langsung setan salih balik ni kuda berguda selama sekali. Tamu balik lepas salam. Sakit dua baca ayat-ayat pendek. Sakit telur selawat Nabi. Buktian abah tanda kematur ni harap batur kalian pernah ni kancing barang le Mekah lai. Datang li Bali jauh gula anak sekresek jauh bakmi macam-macam jauh niki apa rak sempatan guys tumbe bahasa Arab sih kelai kena kak cerita beh lengune adik sapatu kancipin balik
Lagu ni kaji patuh kaji bal bersiap-siap diri. Pirawanam telu ka berembitan berdua anak telu sana yang mencepat. Pelinggi darah baik bahasa. Sakat menu jendek no begejuh ni. Ingat bahasa guru Melayu bahasa. Tiang uji. Kalau ndak ingat saya ingatkan. Coba amalang ni nanti. Oh tu ya bahasa guru Melayu. Tamu balik lepas salam, baca Al-Quran, baca selawat Nabi. Setelah itu kalau ndak ada orang di sana Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Alhamdulillah wan 1 bulan letun bau jauh berdarek malik jimni jauh mun petun berasarana 2 karung pulau ya apa kamu menit-menit arab sipia syekh sada alhamdulillah kakak tuan 3 bulan lebih dek wa begeju kaca puninan muk jauh nane ipahnu muk jauh mat. Nah ternyata kenapa kita begejuh di dalam rumah niki, ternyata setan searak di dalam balin saat diketuai oleh walahan niki dek bau kalah isi. Munane baca amalang niki nggih insyaallah subhanahu wa bau ngaji bau maulid makin tiang ijazahkan sabaru niki. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah insyaallah mudah-mudahan panjang umur. Arak kesempatan lemak senawah ruang barak tangisi pengajian. Alhamdulillah yang sangat bangga dengan panitia niki harus dilestarikan. Harus dilestarikan. Karena ulama bahasa muhafazah ala qadimis salih. Tradisi lama yang baik harus dijaga. Wal akhdhu bil jadidil aslah, kita mengambil sesuatu yang baik, yang paling baik dari yang baik. Tidak semua barang baru itu baik. Harus kita pilih-pilih dulu. Mana yang baik kita ambil, yang tidak baik kita tinggalkan. Demikianlah kurang lebih yang mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Mutumbeng kang ngisi ni kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.